Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam menunjukkan pukul setengah 11 malam, dan jalanan di desa Karangjati sudah hampir sepi. Hanya terdengar suara roda gerobak yang berderit perlahan, menemani langkah seorang pria tua bernama Pak Surip, tukang bakso keliling yang sudah puluhan tahun berjualan di daerah itu. Jeda pelan. Setiap malam, rutinitasnya selalu sama, mendorong gerobak dari ujung gang ke ujung lain, membunyikan lonceng kecil di sisi gerobak sambil sesekali bersiul pelan. Kring, kring, kring. Tapi malam itu berbeda. Angin terasa berat, seperti membawa bisikan yang tak terdengar. Lampu-lampu jalan padam satu persatu, dan suara jangkrik pun menghilang, meninggalkan kesunyian yang membuat dada terasa sesak. Pelan, di tikungan terakhir sebelum jalan utama, berdiri sebuah rumah besar tua. Orang-orang di desa menyebutnya Rumah Mulyono, rumah yang sudah lama kosong sejak peristiwa kebakaran belasan tahun lalu. Tak ada yang berani lewat sana malam-malam. Tapi entah kenapa, malam itu Pak Surip merasa seperti ada yang memanggilnya ke arah rumah itu. Ia berhenti, menatap dari kejauhan. Dari balik pagar besi berkarat, terlihat cahaya redup, seperti lampu minyak menyala dari dalam. Aneh, gumamnya pelan. Tak ada orang yang tinggal di sana, tapi kenapa ada cahaya? Jeda singkat, pelan. Lalu, suara itu terdengar. Suara lembut seorang perempuan. Nada berbisik, pelan. Pak, bakso. Diam sebentar, biarkan hening. Suaranya halus, tapi dingin. Seperti suara yang keluar bukan dari tenggorokan manusia, melainkan dari udara itu sendiri. Pak Surip menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Ia pikir mungkin hanya bayangan pikirannya sendiri. Tapi suara itu terdengar lagi, lebih dekat. Nada sedikit tegas, tegang. Pak, saya mau pesan bakso. Kali ini, Pak Surip yakin ia mendengar arah suaranya dari rumah besar itu, pelan. Dengan hati-hati ia mendorong gerobaknya ke arah pagar. Engsel pagar berdecit pelan ketika disentuh, seolah sudah lama tak dibuka. Udara di halaman terasa lembab dan berbau besi tua. Di depan teras rumah, berdiri seorang perempuan. Gaun putihnya panjang, lusuh, seolah sudah lama tak disentuh sabun. Rambutnya tergerai menutupi wajah dan ia berdiri membelakangi Pak Surip. Pelan, sopan tapi gugup. Selamat malam Bu, mau pesan bakso ya? Perempuan itu tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pak Surip menelan ludah lalu mulai menyiapkan mangkuk. Suara kompor gasnya menyala kecil. Tss. Aroma kaldu panas menyebar di udara. Tapi di sela suara mendidih kuah itu, Pak Surip mendengar sesuatu. Pelan, menegang. Seperti suara langkah di dalam rumah. Langkah-langkah lambat, berat, yang seolah mengitari mereka dari dalam gelap. Ia menoleh ke arah pintu, tapi hanya kegelapan pekat yang menyambut. Perempuan itu tiba-tiba bicara. Suara lirih, dingin. Kasih sambalnya banyak ya Pak. Saya suka yang pedas. Pak Surip tersenyum kaku, berusaha ramah. Iya Bu, sambalnya saya kasih banyak. Tapi ketika ia menoleh lagi ke arah perempuan itu sudah tak berdiri di tempatnya. Nada cepat, kaget. Ia hilang. Hanya angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang melewati tengkuknya. Bu, ibu di mana? Panggilnya. Tak ada jawaban. Ia melangkah pelan ke arah teras dan saat itulah, dari balik pintu, terdengar tangisan pelan seorang bayi. Wah, wah. Tangis itu pelan, tapi menyayat. Pelan, makin berat. Tubuh Pak Surip kaku. Ia tahu betul cerita-cerita orang kampung tentang rumah ini. Tentang perempuan yang dulu meninggal di dalam kebakaran sambil menggendong bayinya. Tangannya bergetar hebat. Ia mundur perlahan, menatap gerobaknya yang masih menyala apinya. Tapi ketika ia akan berbalik untuk pergi, suara perempuan itu kembali terdengar. Tepat di belakangnya. Dingin, dekat, berat. Pak, baksonya udah jadi. Belum. Jeda panjang, biarkan sunyi.
Pak Surip membeku. Ia bisa merasakan napas dingin tepat di telinganya. Perlahan, ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan putih melintas cepat ke arah dalam rumah dan pintu menutup sendiri dengan keras. Brak! Api di kompor kecilnya langsung padam. Pelan. Setelah beberapa detik, semua menjadi hening. Ia tak berani menunggu lebih lama. Dengan tergesa ia dorong gerobaknya keluar halaman, napasnya memburu, jantungnya berpacu. Kring, kring, kring. Lonceng kecilnya berbunyi lagi, kali ini terdengar seperti jeritan. Ia terus berjalan tanpa menoleh. Tapi begitu sampai di ujung gang, dari kejauhan terdengar lagi suara itu. Pelan, menggema dari jauh. Pak, bakso, jeda. Suara itu memanjang, seolah mengikuti dari kejauhan. Ia hampir berlari, mendorong gerobaknya hingga rodanya terantuk batu. Kuah tumpah sedikit, tapi ia tak peduli. Akhirnya, setelah melewati perempatan kecil, ia tiba di rumah kontrakannya. Istrinya masih terjaga, sedang menambal kantong plastik di ruang tengah. Loh, Pak, kok pucet banget? Tanya istrinya kaget. Pak Surip tak langsung menjawab. Ia hanya duduk di lantai, napasnya belum teratur. Pelan. Tadi, aku jualan di rumah besar itu, katanya lirih. Istrinya menatap heran. Rumah Mulyono? Kan kosong, Pak. Pak Surip mengangguk. Tapi ada yang pesan bakso? Ia menatap mangkuk di dalam gerobaknya. Dan di sana, mangkuk bakso itu masih ada. Tapi kuahnya sudah berubah dingin. Dan di atasnya, mengapung. Sehelai rambut panjang, hitam, basah, pelan, berat. Pak Surip terdiam lama. Ia menutup gerobaknya tanpa berkata apa-apa. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi berjualan melewati rumah tua itu. Dan setiap kali malam tiba, ketika angin berhembus dari arah utara, orang-orang di desa masih bisa mendengar suara lonceng kecil berbunyi pelan di dekat rumah kosong itu. Kring, kring, kering. Diikuti suara lembut seorang perempuan dari dalam gelap. Bisikan jauh, Pak, bakso 1, pedasnya banyak ya.